Sebenarnya cuy, jatuh cinta itu simple banget. Tapi ya ada kalanya kitanya sendiri yang ngebikin jatuh cinta itu ribet. Ya wajar sih kalau semua ribet ya kan. Orang ada temen sekelas lu ya kan yang cakep, tapi lu itu malah ngincer sensei lu sendiri. Ya gimana aja kalau sama sensei itu kayak lebih montok ya kan. Itu kayak ya udah sih pilih sensei aja daripada temen sekelas lu. Waduh. Ya, jadi gimana menurut kalian ya kan kalau semua kita itu jatuh cinta sama sensei yang tinggal seatap sama kita, cuy. Mana kadang senseinya itu cabul. Wah, itu plus 100 banget anjir. Dan ya, kali ini akan gue bakalan ngebahas salah satu manga yang berjudul Dokyu Shiteru Sensei no Onna Shiso ga Kawai Sugite Mainichi Shiawase Desu. Oke, biar menekan durasi ya kan. Jadi buat kalian yang suka sama konten gue, jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan minimalnya kalian tonton sampai akhir anjir, biar kalian paham sama jalan ceritanya. Oke, seperti apa jalan ceritanya? Langsung ya kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi cuy, cerita manga ini akan itu dibuka sama kita ditampilin sama sebuah kisah seorang Sainsword yang berhasil mengalahkan pasukan iblis dalam sebuah pertempuran. Dan setelah si Sainsword tersebut mengambil hadiah dari raja, dirinya pada akhirnya itu mutusin pergi gitu cuy dari kerajaan dan menepati janjinya kepada teman seperjuangannya sendiri. Di sini cuy, di pagi hari yang cerah kita diliatin sama si Yujin yang lagi berburu monster untuk makan siang dirinya. Namun ya karena dirinya itu gagal nangkap monster kelinci ini, tiba-tiba ya pada saat kelinci tadi malah kabur darinya, si kelinci tadi itu langsung ditebas dari belakang sama senseinya si Yujin yang bernama Lisa Balsandra cuy. Ya di sini itu cuy, saat si Lisa Sensei itu kayak lagi ngasih sebuah saran kepada si Yujin dalam seni berpedangnya, si Yujin di sini nyeritain gitu cuy, kalau si Lisa Sensei itu adalah seorang Sainsword yang berasal dari kalangan bangsawan. Dan dirinya tuh bilang kalau kemampuan si Lisa itu udah diakui sama raja. Dan si Yujin tuh juga bilang kalau ya sekarang si Lisa Sensei itu adalah sensei terhebatnya dia. Nah, di sini itu cuy, saat si Yujin tuh kayak udah diberi saran ya kan sama si Lisa, si Yujin yang kayak keasikan ya kan nyeritain tentang siapa sebenarnya sosoknya si Lisa, itu jadi ngelamun gitu cuy. Gara-gara dirinya itu malah ngeliatin opa ya si Lisa yang badak banget menurut dirinya. Ya di sini si Lisa Sensei itu bilang cuy, kalau si Yujin itu harus segera mengambil daging kelinci tadi buat jadi makanan siang mereka. Cuman ya di sini keras saking kuatnya tebasan si Lisa dalam menebas kelinci tadi, itu malah ngebikin si kelinci tadi malah cuman tersisa kulitnya aja cuy. Ya di sini itu cuy, karena pada akhirnya mereka itu kayak gagal ya kan mendapatkan jatah makan siangnya. Di sini si Lisa Sensei dan si Yujin pada akhirnya itu mutusin pergi ke kota buat membeli bahan persediaan pangan mereka. Nah, di sini cuy, karena saking populernya si Lisa kan sejak momen peperangan dirinya melawan pasukan iblis, itu ngebikin si Yujin heran gitu cuy. Kenapa si Lisa yang bangsawan ini bisa jadi seseorang yang suka berpedang? Dan si Yujin tuh bilang kalau ya si Lisa itu malah jadi kayak mirip banget sama sosok ibunya sendiri. Ya di sini akan gara-gara ngelihat si Lisa Sensei yang selalu bersamanya, si Yujin itu jadi nyeritain gitu cuy, kalau alasan sebenarnya kenapa si Lisa itu ada di sampingnya itu dikarenakan janjinya si Lisa kepada ibunya dia yang telah tiada di medan perang saat peperangan melawan pasukan iblis. Ya di sini akan si Yujin tuh bilang cuy kalau dirinya itu gak memiliki sosok ayah, namun ya sekalipun begitu dirinya punya sosok ibu yang berperan sama seperti ayahnya. Dan saat sebelum pergi ke medan perang, ibunya itu kayak pernah bilang gitu sih, kalau jika terjadi apa-apa sama dirinya maka ada temennya yang kuat yang akan menjaga si Yujin. Dan beneran aja, ternyata ibunya si Yujin itu beneran moka di pertempuran cuy. Ya di sini akan dibalik kisah cerita tadi cuy, di sini saat si Lisa itu kayak baru bertemu sama si Yujin ya kan, si Lisa itu bilang cuy kalau dirinya itu dimintain tolong gitu sama ibunya dia buat membimbing si Yujin. Cuman ya si Yujin yang awalnya di sini tuh cuman lah seorang petani kecil ya kan, itu dirinya di sini sempat marahin si Lisa itu cuy karena si Lisa itu menginjak tanamannya dia. Ya di sini akan ngeliat kedatangan si Lisa, si Yujin tuh jadi tahu gitu cuy kalau ya berarti di sini ibunya dia itu dah beneran telah tiada.
Nah, di sini cuy, sebenarnya kan sejak si Lisa Sensei itu tinggal sama si Eugene, si Lisa itu kadang kala ngasihin fan service gratis kepada si Eugene. Bahkan ya di momen ketika si Lisa di sini itu kayak malah nawarin dirinya kan kalau biar dirinya aja yang masak, tapi ya di sini dirinya malah pakai apron tanpa pakai dalamannya. Ya di sini ya kan, itu kayak malah ngebikin si Lisa itu malah jadi percaya diri banget gitu cuy. Dan dirinya tuh kayak bilang ya kan, kalau kata ibunya dia, dirinya tuh kayak tiap masak harus selalu pakai apron yang seperti ini. Makanya dirinya tuh kayak malah ngikutin aja omongan dari ibunya si Eugene. Padahal ya di sini itu adalah kebohongan semata dari ibunya si Eugene cuy. Dan si Lisa di sini pada akhirnya itu malah tenggelam dalam kemaluannya sendiri. Ya di sini aneh banget ya kan, kok bisa awalnya tuh kayak kagak malu ya kan, tapi abis itu malah malu-maluin. Mana ya pas dia tuh kayak malu ya kan, dirinya malah balik badan. Padahal yang nggak pakai dalaman itu kan belakangnya anjir. Ya kan otomatis di sini kan pantatnya kelihatan cok. Aduh. Ya di sini gitu cuy, saat mereka berdua itu kayak lagi makan malam bersama ya kan, si Eugene itu bilang cuy, kalau ya apakah hidup seperti ini itu kayak nggak masalah gitu bagi si Lisa Sensei. Dan di sini ya si Eugene tuh juga bilang di lain dirinya tuh kayak menepati janjinya kepada ibunya ya kan. Si Eugene tuh bilang cuy, kalau ya si Lisa itu adalah seorang bangsawan. Jadi ya di sini itu menurutnya kayak aneh aja gitu cuy, kenapa si Lisa itu malah mau jadi hidup kayak bau darah gini anjir. Dan di sini si Lisa tuh bilang cuy, kalau ya itu bukan urusannya si Eugene, karena hidup seperti inilah yang memang dirinya inginkan. Dan terus ya di sini ya kan, gara-gara mendengar jawaban ini, si Eugene tuh balik nanya itu cuy, kalau ya tipe pria seperti apa yang disukai sama senseinya dia. Terus ya di sini ya kan, gara-gara mendengar pertanyaan ini, si Lisa itu jadi rada mengingat gitu cuy, kalau cerita tentang ibunya si Eugene yang selalu bilang kepada dirinya gitu cuy, kalau ya tolong jagain si Eugene. Bahkan ya saat dirinya itu kayak lagi mabuk pun, ibunya si Eugene tuh tetap ingat gitu cuy, kalau ya tolong si Lisa nanti akan jika dirinya tuh udah tiada, tolong jagain si Eugene. Dan dari situ ya kan, si Lisa itu jadi bilang cuy kepada si Eugene kalau tipikal pria yang dia sukai itu adalah pria yang lebih kuat darinya. Terus ya si Eugene tuh kayak balik bilang gitu cuy, kalau ya jika memang pria seperti itu beneran ada ya kan, hal apa yang bakalan dilakuin sama si Lisa. Dan si Lisa di sini sambil malu-malu bilang cuy, kalau dirinya itu bakalan menikahi pria tersebut. Dan lo tau apa yang terjadi? Si Eugene bilang apa? Dalam hatinya si Eugene akan dirinya tuh bilang dirinya pasti bakalan lebih kuat dari senseinya sendiri. Sembari di sini si Eugene itu ngajak latihan si Lisa cuy. Nah, di keesokan harinya gitu cuy, setelah si Eugene tuh berlatih keras ya kan di pagi harinya, di sini kegiatan paginya si Eugene ya kan itu adalah menyiapkan air panas untuk mandinya si Lisa cuy. Karena ya di sini si Lisa itu bangunnya selalu pagi, dan setiap pagi dirinya selalu udah berlatih pedang. Dan saat si Eugene tuh lagi ngejalanin rutinitas latihan paginya bersama si Lisa Sensei, dan seperti biasa ya kan dirinya juga dikalahkan lagi sama si Lisa. Di sini ya si Eugene tuh jadi malu-malu gitu cuy, karena ya gara-gara keringat dari senseinya itu malah ngebikin dalamannya si Lisa jadi kelihatan. Sampai ya di momen ketika dirinya lagi malu-malu gini ya kan, si Eugene itu jadi malah nyuruh si Lisa buat pergi mandi cuy. Dan di sini ya si Lisa kagak sadar anjir. Ya di sini gitu cuy, saat si Lisa itu lagi mandi ya kan, dirinya nyeritain gitu cuy, kalau ya saat ngelihat si Eugene, dirinya ngerasa kalau tingkah si Eugene itu jadi rada aneh. Apalagi ya saat si Eugene itu nanyain kepada dirinya seperti apa pria yang dia idamkan. Meskipun di sini pada akhirnya si Lisa itu kayak malah menyangkal gitu cuy, kalau ya kagak mungkin si Eugene itu suka sama dirinya. Nah, di sini gitu cuy, saat si Lisa Sensei tidak selesai mandi dan mereka mutusin sarapan pagi bersama, di sini mereka berdua itu kayak mutusin gitu cuy buat pergi beli bahan pokok di kota nanti. Cuman ya di sini sebelum mereka pergi, si Eugene itu pengen nyuci piring gitu cuy. Meskipun di sini awalnya si Lisa itu pengen nyuci piringnya ya kan, cuman ya di sini si Lisa jadi kayak kagak berguna itu cuy, gara-gara ya pekerjaan rumah itu selalu dikerjain sama si Eugene. Dan saat si Eugene tuh kayak pada akhirnya pengen pergi mandi ya kan, di sini saat si Eugene tuh udah sampai di kamar mandi, dirinya malah dibikin salting dan malu-malu gitu cuy, sama dalaman dari si Lisa yang malah ditinggalin di dalam bak yang sepertinya ya dirinya itu lupa dia beresin cuy.
Ya di sini akan karena kayak ngerasa kalau semua ngayalin senseinya itu adalah hal yang kagak baik. Si Eugene di sini tuh kayak pengen ngelupain gitu coy. Cuman ya di sini tiba-tiba dirinya tuh dikejutin sama kemunculan dari si Lisa yang malah ngos-ngosan gitu coy, sambil bilang kalau apakah dirinya ngelihat dalamannya dia. Ya di sini bisa lo sangka kan kalau sama si Lisa tuh ngos-ngosan datang ke kamar mandi, berarti ya di sini dirinya itu masih kagak memakai dalamannya cuy. Aneh aja kok bisa cewek lupa pakai dalamannya gitu. Ya di sini gitu cuy, meskipun ya si Eugene sebenarnya tuh udah ngeliat ya kan, cuman ya di sini si Eugene tuh kayak belaga jadi bocah polos gitu cuy, dan bilang ya kalau dirinya itu nggak ngeliat apa-apa. Cuman ya gara-gara itu kayak malah ngebikin si Lisa jadi malah salting gitu cuy, dan malu-malu sendiri. Mana ya dia di sini itu kayak malah nyalahin dirinya sendiri anjir. Dan pada akhirnya kan si Lisa itu mutusin pergi meninggalkan si Eugene sambil nyuruh si Eugene buat mandi cuy. Nah, di keesokan harinya cuy, karena di awal pagi ya kan si Eugene tuh biasanya latihan sendirian, dan baru setelah itu dirinya menyiapkan air panas buat mandinya si Lisa. Cuman ya di hari ini ya kan, entah kenapa si Lisa itu sepertinya masih belum bangun gitu cuy dari tidurnya. Cuman ya pas si Eugene tuh pergi akan ngebangunin dia di kamarnya, si Eugene itu malah ngeliat opai badaknya si Lisa yang malah terbuka cuy, karena pakaian si Lisa itu terlepas. Ya meskipun di sini awalnya si Lisa tuh kayak kagak sadar ya kan sama opainya dia yang geleweran. Cuman ya pas dia itu nyapa si Eugene, dirinya baru sadar anjir, karena ya opainya dia itu udah beleleran yang ngebikin si Eugene jadi malu-malu. Tapi dirinya pengen ngeliatnya anjir. Waduh. Hingga ya pada akhirnya ya kan si Eugene itu kayak malah diusir gitu sih sama si Lisa dari kamarnya dia. Apalah ini anjir kata gue sih. Ya habis lihat kayak gini gue jadi inget ucapan viewer anjir yang bilang susu badak rawan ereksi. Wah itu kok bisa anjir dia kepikiran ngomong kayak gitu ya. Mana komentarnya udah gue pin lagi. Wah udahlah. Nah singkat cerita itu cuy, karena hasil dari latihan kerasnya si Eugene ya kan, si Lisa itu kayak mutusin buat ngeberiin hadiah kepada si Eugene buat membeli armor yang dia sukai. Soalnya apa si Eugene tuh kayak malah memilih armor besi. Di sini si Lisa itu kayak jadi ngasih saran gitu cuy, kalau ya pilihlah armor yang nggak ngebikin dirinya jadi keberatan. Soalnya pas lagi enak-enak milih, opa ya si Lisa itu tiba-tiba aja nyenggol badannya si Eugene cuy, yang apa itu ngebikin dia jadi malu-malu seketika. Ya di sini setelah si Lisa tuh kayak meminta maaf kepada si Eugene ya kan, di sini si Lisa tuh bilang cuy kalau sebagai swordman memilih armor yang terbuat dari besi itu bakalan ngebikin dirinya jadi lambat dalam bergerak. Cuman ya di sini si Eugene itu balik bilang cuy, kalau ya bukannya dirinya yang bilang kalau dia itu bebas memilih armor yang dia sukai. Ya sontak ya kan, gara-gara ucapan ini itu sebenarnya ngebikin si Lisa jadi kesel banget cuy, dan dirinya rada terpukul sama ucapannya si Eugene. Cuman ya di sini si Eugene tuh tahu cuy kalau dirinya tuh kayak udah salah kata ya kan sama senseinya sendiri, sampai ngebikin dirinya jadi sedih. Dirinya tuh di sini jadi bilang cuy kalau ya armor seperti apa yang disarankan sama si Lisa, dan si Lisa itu jadi malah kayak excited banget gitu cuy. Bahkan ya sampai dirinya itu kayak milihin armor seperti apa yang cocok untuk si Eugene. Soalnya ada gebleknya ya kan, karena dia tuh kayak kagak sadar ya kan kalau semua armor yang dia pakai atau armor yang dia pilih itu kayak gak sesuai sama ukurannya badannya dia ya kan. Itu kayak malah ngebikin dia jadi kayak kesulitan masang armornya aja. Ya di sini wajar sih opai dia tuh kayak gacor banget anjir. Mana ya pas coba dia armornya malah nyangkut di opai ya anjir. Kok bisa anjir armor nyangkut di opai lagi. Ya di sini kan karena kayak ngerasa kalau sama si Lisa Sensei malah ngebikin malu dirinya sendiri di hadapan orang-orang ya kan. Dan juga si Eugene takut banget kalau sama si Sensei itu malah dilecehin sama orang-orang di sono. Si Eugene itu jadi bilang cuy kalau ya biar dirinya ngebantu si Sensei buat ngelepasin armor tersebut. Dan si Eugene tuh kayak langsung tanpa basa-basi itu cuy, dan dirinya memilih buat membeli armor yang dipakai sama Sensei-nya dia. Ya di sini sih kata gue kagak apa-apa anjir, itu kayak lebih berharga daripada armor-armor di sono. Karena apa? Apa coba? Karena ya armornya itu udah bekas Sensei ya anjir. Waduh nanti gue dicap cabul lagi sama netizen. Wah parah kalian ya kan, kalau sama duduk gue cabul itu kayak parah banget kalian anjir.
Nah, di sini setelah dibeli akan armor tadi dan si Yujin juga udah nyoba memakai armor yang dipilih nama si Lisa. Si Lisa di sini jadi seneng banget gitu, cuy. Karena armor itu ternyata cocok di tubuhnya si Yujin. Cuman ya pas lagi ngeliatin si Yujin pakai armor tadi, si Lisa jadi bertanya-tanya itu, cuy. Kok bisa armor yang dia pilihin buat Yujin tadi itu kagak muat di dirinya sendiri? Dan seperti yang bisa lu sangka kan, si Lisa di sini jadi sadar gitu, cuy. Kalau ukuran opa ya dia itu udah lebih besar dari sebelumnya. Dan lu tahu apa yang dilakukan sama si Lisa? Si Lisa itu malah ngelakuin senam pakai pakaian olahraga mini set, anjir. Demi apa? Demi ngecilin opa ya dia, cuy. Dan saat si Yujin tuh kayak ngelihat itu ya kan, itu ngebikin si Yujin jadi kabur seketika gitu, cuy. Karena saking cabulnya senseinya dia di hadapannya dia, cuy. Waduh, anjir. Ya mungkin kayak gini aja kan buat konten kali ini. Sudahi dulu kehaluan kita sampai di sini ya kan. Buat kalian yang cinta sama sensei kalian, jangan lupa buat nyatain cinta kalian. Gak apa-apa kalau ditolak, diusir dari kelas, bodo amat. Yang penting cinta kalian udah apa anjir, terucapkan dengan baik. Waduh, iya. Tapi jangan dilakuin anjir, nanti kalian digampar beneran sama kepala sekolah.